Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rali Fajar dengan 4 rekan saya. Dengan saya sendiri, Ranti Manurung. Dengan saya Muhammad Raihan Farera. Dengan saya Arbi Azwar. Dengan saya Alia Putriwan Zahari Tanjung. Kami ingin membahas lebih dalam lagi terkait sawit. Oke, pertanyaan yang pertama, apa sih yang saudara ketahui tentang sawit? Baik, dari saya, sawit itu adalah komoditas tanaman yang sangat signifikan di Indonesia dan banyak di negara-negara tropis. Sawit itu sendiri banyak menghasilkan minyak kelapa sawit, dan seling berkembangnya zaman pada era sekarang ini, sawit dikembangkan lagi menjadi produk-produk turunan lainnya. Contohnya itu seperti pasta gigi, deterjen, sabun, dan masih banyak produk-produk turunan lainnya. Itu sih menurut saya. Saya ingin menambahkan, menurut saya juga sawit ini adalah tanaman yang tumbuh di, kata seperti Mak Rati tadi, di cuaca tropis, cocok untuk di Indonesia. Jadi dari presentasinya di Indonesia, perkebunan kelapa sawit sudah banyak di Indonesia dan terbesar di dunia. Hal ini menjadikan sawit ini menjadi devisa terbesar yang ada di Indonesia. Nah, saya ingin bertanya, saudara tadi menyampaikan sawit itu sebagai penyumbang devisa negara terbesar. Nah, apa sih yang saudara ketahui gimana dampak sawit sebagai devisa negara terbesar? Baik, kita bisa melihat dari ekspor yang dilakukan Indonesia ke luar negeri. Dari ekspor itu terjadilah devisa, mendapat devisa masuk di negara. Jadi dari ekspor-ekspor itu membuat kita menjadi pengekspor terbesar di dunia, dan devisa itu kita dapat banyak. Saya setuju sih sama Mas Rehan, karena dari yang disampaikan oleh Mbak Ranti dan Mas Rehan terkait dengan penggunaan sawit dalam kehidupan sehari-hari, itu dia nggak menutup kemungkinan kalau devisa negara itu dia bisa meningkat dan menjadi salah satu penghasil terbesar dan sebagai sumber utama dari pendapatan negara Indonesia. Itu kalau dari saya sih, saya setuju banget. Kalau menurut saya salah satu penyumbang devisa negara itu betul. Tapi yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita tanggapi itu dari prospeknya. Karena kan kelapa sawit ini akan membuka lapangan kerja. Jadi otomatis devisa itu akan ngikut dan pendapatan negara itu sudah pasti akan terpenuhi. Menurut saya itu sih. Nah, yang tadi saudara bilang sawit itu sebagai penyumbang devisa negara terbesar. Nah, sejauh ini apa sih fakta yang membuktikan bahwa betul nih sawit sebagai penyumbang devisa negara terbesar bagi Indonesia? Betul, karena salah satu penyumbang devisa terbesar negara itu didapatkan dari sawit. Salah satu contohnya kan kita bisa merasakan beberapa dampaknya. Contoh itu sebagai dunia pendidikan, mungkin habis itu dari dunia yang lain. Salah satu yang kita rasakan untuk di dunia pendidikan, salah satu devisa negaranya yaitu BPDPKS, karena salah satu bentuk pengabdian sawit terhadap masyarakatnya dan mensejahterakan masyarakatnya. Itu sih salah satu contohnya. Kalau menurut saya ya, salah satu contohnya itu adalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kembali lagi ke yang sudah dikatakan oleh Mbak Ranti dan Mas Rehan terkait dengan manfaat sawit. Dalam kehidupan sehari-hari kita nih, kita itu secara nggak sadar ya Mas, kita udah melibatkan sawit. Contohnya, deterjen. Dalam deterjen yang kita pakai sehari-hari itu sudah mengandung dari produk-produk turunan sawit. Selain itu, deterjen pasta gigi. Pasta gigi juga sudah memakai dari olahan sawit. Bahkan dari mie instan
produk mie instan dalam minyaknya itu juga tergandung dari kelapa sawit, mentega, margarin, dan banyak sekali. Jadi ya nggak salah dong kalau kelapa sawit itu menjadi salah satu devisa terbesar negara Indonesia. Oke, dilihat dari sejarah belakangan ini, ada beberapa isu-isu sawit yang berkembang. Nah, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara sekalian, apa sih yang saudara ketahui tentang isu-isu terkait sawit ini? Ya, yang saya tahu dari isu-isu sawit ini merupakan tanaman yang rakus terhadap air. Ini merusakkan lingkungan sekitarnya. Jadi dia tidak cocok dimasukkan dalam hutan. Seperti ada peraturan undang-undangannya dibuat oleh pemerintah. Yang lain dampaknya itu seperti isu-isu kasus HAM, korupsi, dan lain-lainnya. Kalau menurut saya salah satu isu yang sangat mempengaruhi yaitu untuk flora dan faunanya, karena RSPO sama ISPO-nya itu, kalau menurut saya masalah isu itu rakus air atau pemborosan air itu salah satu data yang sudah dibantah untuk sampai sekarang. Tetapi ada salah satu isu yang sampai sekarang itu menjadi permasalahan di kelapa sawit yang itu tidak bisa kita hindari, yaitu tentang tempat tinggal salah satu hewan-hewan yang terlindungi. Itu memang salah satu faktor yang sangat mempengaruhi. Itu kenapa kita untuk hal tersebut itu mungkin untuk mencari solusinya itu mungkin dalam waktu dekat ini belum bisa. Mungkin itu sih dari saya. Isu paling banyak ya sama seperti yang dikatakan oleh Mas Rehan dan Mas Arfi itu ya terkait dengan isu lingkungannya sih Mas, kalau yang banyak saya dengar. Banyak masyarakat yang nggak setuju kalau sawit itu menggantikan banyaknya tanaman-tanaman lain di Indonesia. Karena seperti yang udah kita ketahui sekarang kan, apalagi sawit itu penghasil devisa terbesar, otomatis perkebunan kelapa sawit itu sudah hampir memenuhi sebagian dari lahan-lahan di Indonesia. Yang mana mungkin saja tidak menutup kemungkinan kalau beberapa tahun ke depan yang ada di Indonesia ini cuma sawit. Baik, di sini saya ingin menambahkan tentang perihal dampak negatif ya atau isu-isu sawit, yaitu tentang emisi gas rumah kaca. Karena kan dalam pembukaan lahan contohnya hutan, pasti masyarakat pasti otomatis membakar lahan tersebut, dan disitulah terjadi emisi gas rumah kaca. Baik, itu dari saya sih Mas. Nah, saya sedikit ingin menanggapi pernyataan dari saudari Alia. Sawit itu tadi saudara bahas terkait isu-isu lingkungan. Nah, menurut saya sawit itu tidak rakus akan dampak yang merusak lingkungan. Itu ada pertentangan yang belakangan ini terjadi. Nah, sawit itu mempunyai manfaat yang lebih besar daripada hutan yang telah digantikan. Nah, apa tanggapan saudara terkait hal itu? Kembali lagi Mas, itu kan isu, isu yang mana belum tentu itu semuanya fakta. Dari isu yang banyak saya dengar, dan banyak juga masyarakat yang berkata, ya iyalah nanti kan sawit semua nih isinya Indonesia gitu. Jadi kembali lagi ke awal, kalau isu yang paling saya dengar bukan faktanya juga. Bukannya kalau di 2000 ke depan itu kalau sawit yang merajai komoditas pertanian itu kan sangat bagus untuk prospek devisa negara ke depannya. Dilihat juga dari kacamata dunia, sawit itu mengandung minyak nabati, di mana rata-rata negara-negara itu berlomba-lomba untuk mengembangkan minyak nabati ini. Sedangkan seperti yang kita ketahui, sawit itu merupakan pemasok minyak nabati terbesar yang ada di negara kita.
Tentu saja ya, walaupun sawit ini termasuk pemasok minyak nabati terbesar di Indonesia, tapi kan di Indonesia itu bukan hanya sawit saja, Mas. Ada komoditas-komoditas lain yang bisa diharapkan untuk menjadi pemasok untuk minyak nabati dan devisa negara. Kalau kita hanya mengharapkan kepada kelapa sawit, untuk apa ada komoditas-komoditas lain? Untuk apa para petani-petani dari komoditas lain berpikir, oh bagaimana caranya saya meningkatkan komoditas saya, sementara masyarakat lain nih sudah mengharapkan sawit seutuhnya untuk menjadi pemasok minyak nabati di dunia. Itu menurut saya sih. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Jika ada suatu kasus yang merujuk kepada sawit itu sendiri, seperti yang saudara lontarkan statement saudara yang Anda ketahui tadi. Nah, jika saudara berada di bangku pemerintahan, nah, gimana cara saudara mengelola sawit dari segi sawit ini sendiri? Kalau menurut saya kan di dunia perkebunan itu ada 3 sisi. Yang pertama itu ada namanya perusahaan swasta, ada namanya perusahaan yang BUMN yang itu dikelola oleh sama negara, dan perusahaan yang dikelola sama masyarakat atau swadaya. Jadi mungkin kalau dari sisi pemerintahan kita hanya bisa dari lingkup BUMN, karena di situ tanggung jawab kita sebagai pemerintahan untuk bisa mengawasi, mungkin untuk meneliti dan untuk membimbing perusahaan itu lebih baik. Tapi kalau untuk dari perusahaan itu di wawasan swasta, itu mungkin di luar lingkup pemerintah, karena swasta itu pasti memiliki salah satu organisasi di dalam perusahaan tersebut. Mungkin dari pemerintah hanya mengawasi 5% atau 10% untuk sebagai mengawasi kinerja atau perusahaan tersebut. Itu sih, kalau menurut saya. Nah, kesimpulan pada pembahasan kali ini, sawit merupakan komoditas pertanian terbaik karena sawit dapat menjadi pemasok devisa negara terbesar di Indonesia. Selain daripada itu, sawit juga mempunyai peluang yang cukup baik karena mengandung banyak minyak nabati. Nah, seperti yang kita ketahui, sawit di negara-negara lain, khususnya negara-negara tetangga, itu berlomba-lomba untuk mengembangkan produksi minyak nabati mereka. Nah, karena kita merupakan negara dengan komoditas sawit terbesar di dunia, kita mempunyai peluang yang cukup besar untuk meningkatkan devisa negara kita. Nah, selain daripada itu, pada sawit memiliki suatu dampak negatif karena dapat merusak lingkungan, khususnya dapat mengancam habitat alami yang ada di tempat tersebut. Baik, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada 4 narasumber yang telah hadir. Semoga podcast kali ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, sampai ketemu di podcast selanjutnya.